Bisa dibilang, petinju asal Ukraina ini sudah meraih segalanya. Pada tahun 2011, Usyk berhasil mendapatkan medali emas pada kejuaraan dunia. Pada tahun 2012, meraih medali emas dalam Olimpiade. Manuel Oliver Palermo scores the contest 115. Alexander Usyk menjadi raja tinju kelas berat tak terbantahkan. Petinju asal Ukraina itu bisa mengalahkan Tyson Fury dalam duel sengit selama 12 ronde. Pertarungan bertajuk Ring of Fire di Kingdom Arena Riyadh, Arab Saudi pada hari Minggu tanggal 19 yang lalu mempertemukan dua petinju kelas berat terbaik saat ini. Fury dan Usyk merupakan pemilik gelar dan sama-sama memiliki rekor belum terkalahkan. Tyson Fury mempertaruhkan sabuk WBC miliknya untuk berjuang merebut gelar WBA Super, WBO, IBF, IBO milik Alexander Usyk. Duel ini berjalan sangat sengit. Namun ada yang menarik. Dalam sesi face-off terakhir terjadi sebuah insiden di mana Tyson Fury secara tiba-tiba mendorong badan Alexander Usyk. Meskipun Usyk tidak sampai terjatuh, namun tentu saja hal-hal semacam itu mencoreng nilai sportivitas. Banyak pengamat menilai dorongan yang dilakukan Fury merupakan sebuah ekspresi kegugupan dan ketidaksiapan dirinya berhadapan melawan Alexander Usyk. Dari insiden tersebut pula, banyak yang menilai kalau mental Fury sudah kalah sebelum bertanding. Sejak ronde pertama, Tyson Fury dan Usyk saling melancarkan jab. Menggunakan kekuatan jangkauan masing-masing, pertarungan pun berjalan sangat panas, dan puncaknya terjadi saat ronde ke-9. Sebuah pukulan Usyk membuat Tyson Fury sempat linglung. Pukulan bertubi-tubi Usyk itu membuat Fury sempat terhuyung dan hampir roboh di sudut ring. Momen itu membuat wasit kemudian memisahkan keduanya dan membuat hitungan kepada Tyson Fury. Petinju Inggris itu pun akhirnya masih bisa lanjut untuk bertarung. Di sisa-sisa ronde, Tyson Fury coba membalas serangan Usyk, namun tidak ada serangan yang berarti. Sampai akhirnya laga tuntas di ronde ke-12. Juri kemudian memberikan skor kemenangan untuk Alexander Usyk. Petinju berusia 37 tahun itu dinyatakan menang melalui split decision dengan skor 115-113, 114-113, dan satu juri memenangkan Tyson Fury 114-113. Kemenangan ini membuat Alexander Usyk menasbihkan dirinya menjadi raja tinju kelas berat. Ia mampu menguasai semua sabuk juara di kelasnya, mulai dari WBA Super, WBC, WBO, IBF, dan IBO. Sementara bagi Tyson Fury, kekalahan dari Usyk ini membuat rekor sempurnanya di tinju kelas berat tercoreng dengan satu kekalahan. Karena petarung berjuluk Gypsy King ini mengalami kekalahan untuk pertama kalinya. Usai tampil impresif saat melawan Fury dan kemenangan split decision, Usyk bahkan dinilai banyak orang layak mendapatkan kemenangan TKO di ronde ke-9 karena rentetan pukulannya bisa membuat Tyson Fury bersandar dan tak berdaya di tali ring. Usai pertarungan itu, Tyson Fury tanpa sungkan memberikan pujian pada lawannya. Tyson Fury memang tidak menunjukkan rasa permusuhan setelah pertarungan berakhir. Ia pun memuji Usyk dan menganggap bahwa Usyk merupakan petinju yang sangat bagus dan layak untuk menang pada malam itu. Meskipun berhasil menang meyakinkan, Alexander Usyk dibawa ke rumah sakit setelah memenangi pertarungan atas Tyson Fury. Dilansir dari Marca, Usyk dilaporkan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami patah pada rahangnya. Promotor Frank Warren turut menanggapi kabar ini. Frank Warren membenarkan bahwa Usyk dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami cedera tersebut. Kemenangan atas Tyson Fury membuat dirinya menjadi juara undisputed di kelas berat. Setelah sebelumnya,
Usyk berhasil meraih gelar undisputed di kelas penjelajah. Usyk pun mampu menjadi petinju pertama yang mampu memegang 4 sabuk kelas berat secara bersamaan, sekaligus menjadi juara tak terbantahkan setelah 25 tahun lamanya sejak Lennox Lewis pada tahun 1999 yang lalu. Setelah mengalami kekalahan dari Alexander Usyk, petinju asal Inggris Tyson Fury menyatakan niat untuk mengaktifkan klausul pertarungan ulang sesegera mungkin. Petinju dengan julukan Gypsy King ini mengalami kekalahan profesional perdananya dalam pertarungan kelas berat pada Sabtu malam di Arab Saudi. Fury pun harus melepaskan gelar juara WBC yang diperolehnya sejak tahun 2020 yang lalu. Tyson Fury terlihat sangat bersemangat dalam memanfaatkan klausul rematch mereka. Dalam wawancara setelah pertarungan, ia menyatakan ia akan mempersiapkan diri untuk pertarungan rematch di akhir tahun. Namun saat itu, belum diketahui tanggal pasti kapan terjadinya rematch antara Tyson Fury melawan Alexander Usyk. Akhirnya, perwakilan dari Arab Saudi yaitu Turki Al-Sheikh menyatakan dalam sebuah postingan bahwasanya rematch antara Usyk melawan Fury akan berlangsung pada 21 Desember akhir tahun ini. Dan lagi-lagi, event ini akan diselenggarakan di Arab Saudi. Meskipun berhasil menyandang status sebagai raja undisputed di kelas berat, kemungkinan gelar tersebut hanya akan bertahan sebentar saja. Hal itu dikarenakan kontrak Fury dan Usyk mewajibkan mereka untuk bertarung ulang. Artinya, Usyk tidak bisa memenuhi kewajiban mempertahankan sabuk IBF. Karena itu, IBF kemungkinan akan mengosongkan atau mencopot paksa gelar Usyk dan memberikannya pada pemenang duel antara penantang wajib Filip Hrgovic melawan Daniel Dubois. Hrgovic dan Dubois sendiri akan bertarung pada 1 Juni, hanya 14 hari setelah pertarungan Usyk melawan Fury. Artinya, gelar undisputed kelas berat milik Usyk hanya bertahan selama 14 hari saja. Bisa dibilang, petinju asal Ukraina ini sudah meraih segalanya. Segala prestasi yang diinginkan setiap petinju. Lihat saja, pada tahun 2011, Usyk berhasil mendapatkan medali emas pada kejuaraan dunia. Pada tahun 2012, ia pun berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade. Setelah akhirnya pada 2013 ia memutuskan terjun ke dunia profesional. Dan tak butuh waktu lama, yaitu tahun 2018, Usyk kembali lagi meraih gelar undisputed di kelas cruiserweight. Dan puncaknya adalah saat Usyk berhasil mengalahkan Fury serta menasbihkan dirinya sebagai juara undisputed di kelas berat pertama kali sejak 25 tahun. Lalu, dengan segala prestasi yang telah diraih oleh Alexander Usyk, kira-kira apa lagi yang ingin ia kejar? Coba tulis di kolom komentar.